Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengawasan pemerintahan oleh masyarakat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohimin Kadir. Saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh beberapa teman saya. Mungkin saya persilakan langsung aja buat perkenalan diri. Nama saya Edwin Putraga. Nama saya Setia Dwi Pradipta. Saya Rega Jilaksana. Nama saya Ines Devi Lestari. Nama saya Iman Danurisma. Nama saya Fania Maurila. Nama saya Anindito Taufik Hidayat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung ke pembahasan saja. Pembahasan pertama terkait definisi. Saya persilakan. Baik, cara definisi pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau biasanya disebut dengan social control yang disampaikan baik secara lisan ataupun tulisan kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan, pikiran, saran, gagasan, keluhan, atau pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. Dalam hal ini, pengawasan masyarakat sebagai kontrol sosial, sebagaimana kita ketahui bahwa negara mempunyai masyarakat sebagai warga negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara. Selain itu, lembaga administrasi negara menyatakan bahwa pengawasan masyarakat adalah bentuk sosial kontrol yang telah memberikan amanahnya kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya negara. Sumber pengawasan masyarakat ini dapat berasal dari LSM, media massa, kelompok masyarakat, atau perorangan. Baik, selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Selanjutnya, dasar hukum. Di sini kelompok kami menggunakan atau berpatokan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pengawasan Publik terhadap Penyelenggara Negara tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menggarisbawahi dengan tebal salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua, hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Yang berikutnya, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah atau korporasi yang efektif dapat membuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintah, dan yang terakhir administrasi publik. Bentuk-bentuk pengawasan oleh masyarakat. Yang pertama, dapat kita ketahui bahwasannya bentuk pengawasan oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan. Yang perlu diketahui terlebih dahulu, pengaduan merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan maupun laporan masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran. Pengaduan juga merupakan bagian dari pelayanan publik
di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini bertugas untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk di dalam mengelola pengaduan aparatur dan masyarakat, telah diamanatkan untuk menjalankan fungsi tersebut oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB. Untuk mengelola pengaduan masyarakat tersebut, yang digunakan adalah Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER /05 /M.PAN /4 tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 7 April 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi instansi pemerintah. Di dalamnya, masyarakat, bagaimana penata usahaan dan pembuktian pengaduan, hasil penanganan, dan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat. Bentuk pengawasan oleh masyarakat yang kedua adalah pengawasan mandiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan dari kebebasan dan kemandirian dalam bernegara. Pengawasan dalam penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat itu sendiri, sehingga mampu meningkatkan daya saing antar instansi dengan memperhatikan sikap melayani, keterbukaan, dan kedisiplinan. Dalam pengawasan mandiri termasuk pengawasan represif karena berorientasi kepada laporan pengaduan masyarakat yang berasal dari laporan atau keluhan langsung dari masyarakat yang dilakukan secara mandiri yang disebut dengan laporan investigasi inisiatif. Dalam rangka mendekatkan dan memudahkan akses masyarakat, dalam hal ini Ombudsman melaksanakan kegiatan jemput bola, yaitu kegiatan PVL, penerimaan dan verifikasi laporan. Unit PVL memiliki tugas khusus untuk melakukan penerimaan dan verifikasi terhadap laporan yang masuk ke Ombudsman. Verifikasi dimaksud berupa verifikasi formil dan material. Setelah itu dilanjutkan ke tahap rapat pleno perwakilan untuk menentukan kelayakan penerimaan atau penolakan terhadap laporan masyarakat. Laporan yang telah memenuhi syarat, formil dan material kemudian ditindaklanjuti oleh unit pemeriksaan. Pengawasan informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control. Misalnya surat pengaduan masyarakat itu bisa melalui media massa atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Pengawasan tidak langsung pengawasan dilakukan tanpa mendatangi pekerjaan atau objek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental. Yang kedua, laporan pemeriksaan atau LPH dari pengawasan lain. Yang ketiga, surat-surat pengaduan. Yang keempat, berita atau artikel media massa. Yang kelima, dokumen yang terkait. Fungsi pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan pemerintah oleh masyarakat berfungsi untuk menjamin agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan ada penjelasan terkait contoh yang akan dipaparkan teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan terhadap produk hukum. Jadi, setiap pemerintah menciptakan atau membuat produk hukum, masyarakat dapat mengawasinya. Apabila dalam suatu produk hukum tersebut terdapat hal atau nilai-nilai yang menyimpang,
maka masyarakat dapat memprotesnya melalui perwakilan yaitu DPRD. Kenapa DPRD? Karena DPRD berada di tingkat daerah, yang dimana daerah itu merupakan tempat yang berisi oleh masyarakat hukum. Maka dari itu masyarakat dapat mengajukan usul atau ketidaksetujuan terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah melalui DPRD. Dapat juga melalui aksi seperti hal yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan masyarakat saat melawan penolakan RUU KUHP dan RUU KPK dan Omnibus Law. Dan ada lagi cara yaitu mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Yang kedua, pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan. Contohnya itu seperti suatu masyarakat yang mengawasi kinerja aparat pemerintahan di suatu instansi pemerintahan dalam menjalankan kinerja atau pelayanannya terhadap masyarakat itu sendiri. Seperti adakah penyelewengan atau tidaknya, sudah benarkah kinerja pemerintah tersebut, sehingga masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah tersebut dengan cara melakukan pengaduan jika terdapat penyelewengan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran, yang berarti masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang ada. Jika terjadi ketidaksesuaian penggunaan anggaran, maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada lembaga yang terkait. Misalnya, jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan anggaran pada dana desa, masyarakat dapat melaporkannya kepada BPD sebagai lembaga yang mengawasi pembangunan atau penggunaan anggaran desa. Terima kasih. Seperti itu contoh-contohnya. Mungkin seperti itu Selanjutnya, penjelasan terkait pengawasan pemerintahan oleh masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.